Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat, di sini Bapak Ibu guru khususnya saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengolah nilai rapot ya sebelum kita melakukan input di dalam e-rapot ya. Tentunya ada form yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum Bapak Ibu nanti melakukan input aplikasi atau input nilai ke dalam aplikasi e-rapot tentunya. Dan ini adalah contoh yang saya buat yang tentunya semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat, Bapak Ibu guru se-Nusantara, jadi kita lanjut ya. Kita akan berbagi tentang bagaimana cara mengolah nilai sebelum kita melakukan input nilai ke dalam e-rapot. Nah, sebelumnya akan saya buka untuk formatnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini contoh format ya dari daftar penilaian semester ganjil ya. Dan ini saya peruntukkan untuk SMK Negeri 2 Madiun, juga bisa digunakan untuk teman-teman yang lain. Bahkan kalau misalkan ada video yang sama dengan ini, saya mohon maaf ya, ini tujuannya adalah untuk berbagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada format yang merupakan format yang sudah saya standarkan ya, artinya sudah mengacu pada panduan penilaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Nah, di sini yang perlu diketahui dulu, ini formatnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolom nomor, kemudian yang kedua adalah kolom nama ya. Kemudian yang ketiga ini ada kolom untuk sumatif ya. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, 4, 5 dan sampai 8. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengkondisikan kalau memang sumatifnya hanya sampai dengan 4, ya silahkan digunakan sampai dengan kolom yang keempat. Kalau misalkan nanti kolomnya sumatifnya sampai 7, ya silahkan digunakan sampai 7 ya. Kalau misalkan lebih dari 8, ya monggo nanti dikoordinasikan kembali ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini ada bobot Bapak Ibu ya. Bobot ini nilainya adalah 70% ya. 70% rata-rata dari nilai sumatif Bapak Ibu ya. Jadi untuk hasilnya dari sumatif ini nanti akan dirata-rata Bapak Ibu ya. Dirata-rata kemudian dikalikan dengan 70%. Nah, kemudian ada sumatif akhir semester Bapak Ibu ya. Sumatif akhir semester ini biasanya adalah penilaian di akhir Bapak Ibu ya. Jadi untuk menilai dari keseluruhan TP ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk konfirmasi Bapak Ibu untuk memastikan kembali bahwa dari TP-TP yang kita berikan ini sudah mencapai atau belum. Nah, sehingga di sini kita munculkan yang namanya sumatif akhir semester. Ya. Dan sumatif akhir semester ini bisa dalam bentuk penilaian tes dan non-tes ya. Artinya bisa tes tertulis ataupun juga bisa project ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pilihan untuk yang sumatif akhir ya. Jadi tidak harus ulangan atau mungkin penilaian akhir semester Bapak Ibu ya, tidak harus, tetapi tergantung oleh satuan pendidikan. Kalau misalkan mau mengadakan ya dipersilakan saja Bapak Ibu ya, karena ini adalah proses dari penilaian juga Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk sumatif akhir ini diambil 30%-nya Bapak Ibu ya. Diambil 30%-nya. Nah, kemudian nilai rapot ini diperoleh dari rata-rata dari nilai sumatif yang 70% ditambahkan dengan 30% sumatif akhir ya, sehingga menjadi nilai rapot Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pahami, di sini kalau saya mengacu pada pedoman panduan, nah di sini panduan pembelajaran ini sudah nampak sama seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi di sini sumatif lingkup materi ya. Ini adalah TP Bapak Ibu ya, TP masing-masing dari TP kita ya. Kita misalkan melakukan penjumlahan, pengurangan, bilangan cacah ya, kemudian mengukur panjang dengan satuan baku ya dan yang lainnya. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Kemudian di sini nanti akan diperoleh untuk rata-ratanya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi kita lakukan pembobotan Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah kita dalam bentuk rata-rata ya. Kemudian untuk tesnya ya bisa diisikan ya. Nah, seperti ini ya. Nilai raport diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir pembelajaran. Pembobotan dalam perhitungan nilai raport ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, kita menetapkannya adalah 70 dan 30 Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menghendaki yang lain, ya monggo dikoordinasikan kembali ya untuk pembobotan ini ya. Kemudian nilai raport ini adalah nanti rata ya Bapak Ibu ya, rata atau juga berdasarkan pembobotan tadi Bapak Ibu ya, sehingga nanti akan diperoleh nilai raport ya. Ini kalau kita memahami sesuai dengan panduan di pembelajaran Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke Excel-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu nanti tinggal melakukan pengolahan nilai atau melakukan input nilai Bapak Ibu ya. Jadi sumatif 1 tinggal dikopas di sini nilainya ya Bapak Ibu kalau sudah punya. Dikopas saja di sini ya. Sumatif 2 juga demikian, sumatif 3 demikian. Nah, untuk tes dan non-tes ini nanti diisikan sama aja Bapak Ibu ya. Karena apa? Nanti kita ambil rata-rata ya Bapak Ibu ya. Kalau rata-rata itu berarti harus kita isikan kolomnya Bapak Ibu ya. Artinya kalau siswa 1 itu 2 kali sumatif, ya nanti siswa 2 ya harus 2 sumatif Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang tidak sama sehingga nanti nilai bobotnya atau nilai rata-ratanya ini menjadi tidak adil Bapak Ibu ya. Harus kita buat sama Bapak Ibu. Baik itu di sumatif juga demikian. Ya, kalau memang hanya mengadakan tes ya berarti untuk non tes ya kita samakan saja Bapak Ibu nilainya. Toh nanti hasil akhirnya adalah kita rata-rata Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi ini setelah itu nanti akan memperoleh dari nilai rapotnya Bapak Ibu di sini. Oke Bapak Ibu, jadi nanti silahkan dikopas siswanya, kemudian diinputkan nilainya. Nah setelah ini, form rapot ini nanti akan dijadikan acuan sebagai dasar ketika kita nanti akan menginputkan nilai di aplikasi e-rapot ya. Jadi form yang ada di Excel ini tidak digunakan untuk diupload di e-rapot Bapak Ibu. Jadi hanya digunakan sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk kita mengisi di e-rapotnya nanti ya. Jadi di e-rapot nanti kita akan melakukan input dan ekspor ya atau upload ya ke dalam aplikasi e-rapotnya dengan dasar nilai yang sudah kita miliki tadi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah proses dari penilaian semester ganjil dengan berdasarkan pada proses tiap TP ya, tiap dari capaian kompetensi sehingga nanti mendapatkan nilai raport yang kita lakukan dalam satu semester. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu untuk tutorialnya, semoga bisa kita pahami. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu tutorialnya untuk pengisian dari form penilaian semester ganjil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.